Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Farih Abdillah, mengajar dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMKN 1 Boyolangu, Tulungagung. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG di Universitas Negeri Said Ali Rahmatullah, PPG Daljab Batch 1 2025 di UIN Said Ali Rahmatullah dengan nomor ujian 2025246600. Saya melakukan video uji kinerja di kelas 10 AKL 1 SMKN 1 Boyolangu dengan materi pergaulan bebas dan zina. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa dengan harapan semoga pelajaran kita pagi ini bisa berjalan dengan lancar. Monggo ketua kelas. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Untuk memulai kegiatan pembelajaran di hari ini, kita tumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, monggo yang memimpin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku semuanya. Telah jiwanya melambaikan Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang sebelum kita mengawali, saya akan mengabsen dulu. Aprilia Dwi, izin. Kemudian Kristianoval, Davino, Aulia Suci. Sudah semua ya ini? Ya, terima kasih. Kemudian sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah lebih baiknya kita baca dulu. Kita akan membahas tentang pergaulan bebas dan zina. Kita baca dulu ayat Al-Quran yang membahas tentang, yang pertama adalah dari surat Al-Isra dan surat An-Nur. Mari kita baca sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fah fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Itu dua ayat yang menjelaskan tentang zina dan pergaulan bebas. Perlu kita ketahui bahwasanya zina itu bermula dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu dimulai dari lingkungan atau keluarga yang terdekat. Ini kalau pergaulan bebas. Nah, dari itu semua yang perlu kita pahami, kalau dia tidak bisa mengontrol pergaulannya, maka dia bisa terjerumus dalam zina. Bagaimana? Ini yang kalian pahami tentang pergaulan bebas zina. Yang ingin coba, saya akan bertanya, bagaimana seharusnya etika bergaul yang baik di lingkungan sekitar? Satu-satu, Noval, monggo. Saling menghargai sama teman. Saling menghargai sama teman. Kemudian bersikap yang baik dan sopan. Ada yang bantu jawab lagi? Silahkan. Saling tolong-menolong dan bersikap ramah. Saling tolong-menolong dan bersikap ramah. Nah, gambarannya gini, kalau kita itu mempelajari materi tentang zina dan pergaulan bebas, kalau di sini bahwasanya dijelaskan wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian itu mendekati zina. Gambarannya itu jangankan berbuat zina. Mendekati zina saja tidak boleh, mendekati. Contoh mendekati zina itu biasanya, oh ya, yang ngetren zaman sekarang itu pacaran. Dia memang tidak zina dalam arti berhubungan badan, tapi mendekati. Jangankan zinanya, mendekati saja itu sudah diharamkan. Wala taqrabu zina. Wala taqrabu itu berarti kalimat jamak. Artinya tidak hanya berlaku satu orang, tapi semuanya. Mendekati zina saja tidak boleh. Karena itu termasuk dari innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Perbuatan keji dan sesuatu jalan yang buruk. Nah, kemudian dalam ayat surat An-Nur ayat 2 dijelaskan azani wa azaniatu wa zani fajlidu kullan wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalimat azaniatu itu mempunyai arti pada wanita. Azaniatu itu tak marbutah, itu mempunyai arti perempuan yang berzina, wazani dan laki-laki. Maka baginya itu dihukum, masing-masing dari mereka dihukum 100 jilid, 100 pukulan. Bagi yang belum menikah. Ada dua, zina muhsan sama zina ghairu muhsan. Ini gambaran tentang zina. Kemudian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran itu siswa untuk mengetahui, memahami tentang semua hal yang berhubungan dengan zina atau pergaulan bebas. Dalam surat An-Nur sama surat Al-Isra, ini tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis dampak negatif pergaulan bebas, dampak negatifnya. Bebas dan zina terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Negatif baik ini zina muhsan atau zina ghairu muhsan. Baik itu pandangan,
ucapan atau pendengaran. Yang kedua, tujuannya peserta didik mampu mengidentifikasi cara-cara untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi, oh kalau saya seperti ini nanti arahnya zina, kalau seperti ini nanti saya bisa pergaulan bebas. Peserta didik yang ketiga mampu meneladani kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini jelas. Semua hal hukum Islam itu kembalinya ke Quran dan hadis. Artinya apa? Kalau sesuatu yang tekstual itu jelas haramnya. Wala taqrabuz zina, mendekati zina tidak boleh, ini teks, tidak bisa ditawar. Kemudian sama An-Nur ini tentang azani atau wazani, pergaulan bebas dan zina ini sudah ada tekstual sehingga tidak perlu diperjelas lagi. Tidak ada istilahnya itu misal tidak ada keringanan, tidak ada. Sekali berbuat berarti dia terkena hukum haram. Sudah, ini tentang tujuan pembelajarannya. Dalam surat An-Nur sama surat Al-Isra, ini tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis dampak negatif pergaulan bebas, dampak negatifnya. Bebas dan zina terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Negatif baik ini zina muhson atau zina bermuhson. Baik itu pandangan, ucapan, atau pendengaran. Yang kedua, tujuannya peserta didik mampu mengidentifikasi cara-cara untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi, oh kalau saya seperti ini nanti arahnya zina, kalau seperti ini nanti saya bisa pergaulan bebas. Peserta didik yang ketiga mampu meneladani kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini jelas. Semua hal hukum Islam itu kembalinya ke Quran dan hadis. Artinya apa? Kalau sesuatu yang tekstual itu jelas haramnya. Wala taqrabuz zina, mendekati zina tidak boleh, ini teks, tidak bisa ditawar. Kemudian sama An-Nur ini tentang azani atau wazani, pergaulan bebas dan zina ini sudah ada tekstual sehingga tidak perlu diperjelas lagi. Tidak ada istilahnya itu misal tidak ada keringanan, tidak ada. Sekali berbuat berarti dia terkena hukum haram. Sudah, ini tentang tujuan pembelajarannya. Ya anak-anak, berikutnya kita masuk pada kegiatan inti. Saya akan coba tampilkan video, silakan disimak. Video tentang pergaulan bebas dan zina. Nah, kamu janji sama ibu kemarin mau SK. Mana buktinya? Kamu masih bodoh-bodoh aja. Ibu sama SK lagi maafin kamu. Kalau yang ini nih, temen yang paling dekat sama gua, namanya Jasmine. Nah, coba silakan. Ini kan ini tempat paling dulu. Jadi pun tempat semua ya. Boleh. Itu banget. Sabil itu depresi itu seorang hilang, mungkin bisa disebut renang yang paling ampuh buat gua. Nggak apa-apa, besok-besoknya temennya minta aja.
Iya, dengan saya kita juga. Yang gue bisa lakuin saat ini adalah berubah menjadi lebih baik. Oke anak-anak, berkaitan dengan video yang tadi sudah disampaikan, yang sudah ditayangkan, sekarang informasi dari video tersebut, saya mencoba akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, mengapa pergaulan bebas itu merusak harkat dan martabat manusia? Monggo, silakan. Dah, selanjutnya. Sekarang dari tampilan video tadi kita membagi menjadi 4 kelompok. Silakan bagi. Di sini saya akan mencoba memberikan lembar kerja yang bisa kalian kerjakan. Masing-masing kelompok dapat 1. Silakan didiskusikan. Dalam pengerjaan bisa dilihat melalui bisa internet atau YouTube atau gimana, silahkan bisa bagikan. Silahkan kalian kerjakan, berdiskusi dengan kelompoknya. Sumber belajarnya ini bisa dari materi ajar, YouTube, website. Silahkan dikerjakan dengan kelompoknya. Lancar? Alhamdulillah. Bisa dicek dari sini. Nah, sudah. Nah, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sudah 1 atau 2. Sudah semuanya. Ini nomor 3-nya. Oh, belum. Kalau ada jawaban yang banyak, ambil 2 saja cukup. Yang penting materinya bersama. Oke anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah, kalau sudah selesai, silahkan ke berikutnya, kelompok pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Izinkan kami mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dan gangguan kesehatan jangka panjang juga kecelakaan. Dampak terhadap keluarga, beresiko tidak mendapat dukungan keluarga, diasingkan dan dibanding-bandingkan dengan anggota keluarga lain yang tidak terlibat dalam pergaulan bebas. Dampak terhadap masyarakat, lingkungan sekitar menjadi terkenal akan hal-hal buruk yang dilakukan oleh warganya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya, Rehan adalah siswa yang baik, rajin di sekolah, dan tidak pernah bolos. Apakah jawaban bisa Anda terima? Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk berikutnya, kelompok selanjutnya kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terdapat di kegiatan 2 ini yaitu Diana merupakan seorang pelajar kelas 12. Dia memiliki sahabat-sahabat yang sering mengingatkan tentang kebaikan. Diana baru saja mengenal seorang pelajar lawan jenis. Hal itu mengubah sikap Diana jadi sering berbohong pada sahabat-sahabatnya. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama hingga pada suatu saat mereka melakukan perhubungan yang tidak seharusnya dilakukan. Dan cara menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, menutup aurat dan menjaga pandangan, bijak menggunakan media sosial, memiliki batasan dengan lawan jenis, tidak berduaan, berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang melarang aturan agama, menyibukkan diri dengan hal-hal positif, misal mengaji, ikut kajian puasa, belajar kelompok. Ya, silakan. Saya ingin melakukan pertanyaan menurut kelompok kalian, adakah dampak psikologis bagi para pelaku zina? Tidak ada. Baik, izinkan kami menjawab. Ada dampak psikologis bagi para pelaku zina. Dampak antara lain menyebabkan depresi tanpa agresif dan sering marah tanpa penyebab, timbul perasaan merasa bersalah dan menyesal yang berlebihan, muncul kekhawatiran dan kehamilan di usia muda. Apakah jawaban bisa diterima? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, berdasarkan diskusi kali hari ini ada beberapa hal yang memang mengevaluasi hasil diskusi kalian. Evaluasi pertama tadi pertanyaan dari nih, pertanyaannya bagaimana? Beberapa jenis zina. Di situ kalau kita berbicara tentang beberapa jenis zina, zina itu pada dasarnya itu hanya ada 2, zina muhson sama zina ghairu muhson. Zina muhson itu dikerjakan oleh orang yang sudah berkeluarga atau salah satu dari mereka sudah berkeluarga. Ini zina muhson. Misal yang satu belum menikah atau dia statusnya janda atau duda, tidak masalah. Yang kedua sudah menikah. Ini zina muhson. Dua-duanya menikah atau salah satu dari pelaku itu belum keluarga. Kalau yang zina ghairu muhson sama-sama belum menikah. Zina telinga, mendengarkan sesuatu yang buruk. Zina mulut. Cuma ini kategorinya zina yang termasuk dosa kecil. Kalau yang dikatakan zina muhson sama zina ghairu muhson itu dikategorikan dosa besar. Kategori dosa besar. Musyrik, kemudian membunuh atau dibunuh. Yang penting ada niatan membunuh. Niat ingsun, misal berniat saya mau perang, dua-duanya mati atau salah satu mati, itu sudah dosa besar. Dan yang ketiga itu adalah zina. Tapi dari sekian yang disampaikan, diskusinya istimewa. Dan anak, setelah kita melakukan presentasi, sudah selesai kita simpulkan, sekarang bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan, kembali ke tempat masing-masing. Pembelajaran yang sudah kita lewati, bagaimana tanggapan kalian? Menyenangkan. Untuk berikutnya, saya akan mencoba memberikan soal evaluasi. Monggo dikerjakan. Dikerjakan, jangan lupa beri nama, nomor absen, dan kelas. Ya, silakan, waktunya 15 menit dari sekarang.
Oke anak-anak, waktunya habis. Silahkan dikumpulkan dari yang duduk yang paling belakang mengambil kerjanya temannya. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan dari materi pergaulan bebas dan zina. Monggo dari ya, silakan kesimpulan. Pergaulan bebas merupakan perbuatan yang menyimpang yang bisa disebabkan oleh faktor keluarga, lingkungan, dan teman sekitar. Ya, itu adalah kesimpulan dari pergaulan bebas dan zina yang mana keduanya itu bisa berakibat pada dosa besar. Kalau misalnya mengonsumsi obat terlarang, yang kedua adalah kalau zina dia sampai menyebabkan zina mukson atau yang zina ghairu mukson. Dan untuk solusinya kalau pergaulan bebas dan zina itu nanti dapat diampuni kalau dia bertaubat, sungguh-sungguh bertaubat sehingga dia bisa akan diampuni dosanya. Oke anak-anak, saya akan mengingatkan mungkin cukup sekian dari materinya ini. Untuk materi yang akan datang itu adalah tentang akhlakul mahmudah dan akhlak madmumah, akhlak yang baik dan akhlak yang jelek. Cukup sekian dari saya. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Monggo Mas Nopal dipimpin doanya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Cukup sekian dari saya. Ada kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.